Sahabat-sahabat dekat kita, sahabat karib kita, terutama segenap pengurus masjid yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah masukkan di surga Allah. Allah terima amal kebajikan dan kebaikannya, Allah jaga anak keturunannya, jadikan mereka yang saleh-salehat. Mudah-mudahan kita semua yang mendoakan mendapatkan doa yang sama, insya-Allah. Allah berikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, diberikan susah dunia dan akhirah ala hadhihi niyyah wa salihah. Syamilah syamilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardh as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, seluruh jamaah Masjid Darul Muttaqin. Sebagaimana nama ini merupakan nama yang mulia, Darun itu adalah rumah Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah menyandang predikat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengkaji makna takwa itu sendiri, di dalam Al-Quran itu seruan kalimat takwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kurang lebih 294 kali. Bahkan dalam salah satu surah yang tadi saya baca dalam rakaat yang pertama, itu seruan kalimat takwa sampai 2 kali disebutkan dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Satu ayat itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan renungkanlah bagaimanakah nasibmu kelak nanti di esok hari. Allah suruh kita merenung, membayangkan kalau mati hari ini, ya, kira-kira dengan apa yang telah dilakukan ini, kita tu di posisi yang mana, di tempat yang mana.
Sementara tempat di surga itu tak tempat lain, pilihannya antara neraka dan surga. Kalau tidak surga, na'udzubillah, kita ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, renungkan. Kalaulah kau mati hari ini, kemudian dihisab oleh Allah, sudah banyakkah bekalmu, sudah sempurnakah bekalmu? Nah, kalau begitu kata Allah, wattaqullah. Allah kembali mengulang bahasa ini, bertakwalah kau kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kau perbuat. Di ayat yang berikutnya Allah tekankan kembali. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan, kata Allah, sekali-kali pun kau melupakan Allah. Ketika kau sekali melupakan Allah, maka Allah dipastikan melupakan engkau. Di saat itu engkau menyandang orang yang fasik. Saya kemarin dalam beberapa kajian saya baca satu amalan satu orang ulama besar di Hadramaut, namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau itu sezaman dengan Sahibul Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bilang, maka tadi kita awali dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata beliau, jika kita punya sifat yang cenderung berbuat maksiat, lalai ini, kalau kita kepingin ketika berbuat maksiat, langsung tahan nafas kita, disebutkan Allah, maka insyaAllah tak jadi bermaksiat. Makanya selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala acap kali, kerap kali mengingatkan kita dengan seruan takwa. Bahkan 254 kali dalam Al-Quran. Kemudian dari definisi takwa tersebut, ya, secara umum imtisalul awamirillah wa tinabun nawahi, menjauhi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu biasa khutbah Jumat disampaikan. Bahkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu mengatakan takwa itu sepertinya definisinya bagi dia al-khawf minal jalil wal amal bil tanzil wal rida' bil qalil wal isti'dad yaumir rahim. Takwa itu kata beliau takut taat kepada Allah. Takut kepada Allah beda takut dengan makhluk. Takut kepada Allah, tagarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini semua yang hari ini salat subuh itu semua takut kepada Allah. Bentuk takut kepada Allah, mendekat, tagarrub, berbuat amal sebaik-baiknya. Kalau takut dengan manusia, maka tentunya kita berupaya menjauhi. Takut dengan preman, kita menjauhi. Takut dengan aparat, kita menjauhi. Cenderung seperti itu. Nah, takut kepada Allah ini kita mendekat dengan apapun bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah, di subuh ini orang-orang yang takut kepada Allah tadi itu memahami ketika mereka solat subuh berjamaah, man shallal ghada fi jama'atin thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajratin hajjah wa umrah tammah. Ini hadis acap kali didengarkan oleh semua jamaah. Betul. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Anas, ya, Anas Malik, sahabat Anas, yang beliau mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian tidak pulang terlebih dahulu, nunggu sampai terbitnya fajar,
Kemudian beliau tersebut pada saat itu menuntaskannya dengan melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq 2 rakaat, maka ini orang mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Dan Nabi bilang dengan kalimat penekanan, sempurna, sempurna, sempurna. Saya di pondok sampai subuh ini setoran tahfidzul Quran, kurang lebih setengah jam. Menunggu waktu isyraq kurang lebih 15 menit, saya memberikan pengajian rutin, kajian kitab. Dan setelah itu saya perintahkan semua anak-anak didoktrin, berikan baktimu kepada orang tuamu dengan dari awal nafasmu ini untuk menghadiahkan pahala haji dan umrah setiap harinya untuk orang tuanya. Jadi mereka subhanallah di pondok pesantren sholat isyraq. Nanti jam 8, jam setengah 8 kumpul di musola. Sebelum mereka baca nazam, mereka itu sholat duha. Nah, itulah indahnya Masya Allah kehidupan anak-anak kita di pesantren. Maka zaman sekarang Masya Allah tidak ada satupun tempat yang lebih aman untuk kita punya anak sekarang ini kecuali di dunia pesantren. Oh, ngeri sekarang Pak, ngeri sekarang Masya Allah. Beberapa jamaah saya melaporkan, Habib, ya, anak-anak kita sekarang ini diteror dengan satu program yang mana tiba-tiba mereka itu tergabungkan dengan sebuah grup WA yang hari-harinya dikirimkan video-video porno. Dia tidak tahu entah macam mana tiba-tiba langsung tergabungkan. Allah, seperti itu kejadiannya saat ini. Belum lagi kita lihat miliar-miliar pertabuhan warung-warung kopi, ya Allah, luar biasa. Ya, maka sayangnya kita kepada anak jangan sampai salah, Pak. Ya, arahkan mereka. Sekarang pesantren sudah banyak di Pontianak, di Kuburaya ini sudah banyak. Ya, tinggal pilih saja untuk tahfidz Quran, untuk memahami ilmu alat, untuk menguasai bahasa Arab. Yang jelas akhlak mereka kalau di pesantren lebih aman. Sedegil-degilnya anak pesantren, ibadahnya terjaga. Mereka jam 3:30 sudah paling akhir bangunnya. Tahajud terbiasa jam 3 itu sudah sadar, membangunkan teman-temannya, Masya Allah, untuk saling mengingatkan. Dan mereka ada yang mandi, dia alhamdulillah. Oleh karena itu, sama-sama kembalikan. Karena saya katakan seperti ini, dari anak-anak sekarang ini terlibat dengan game online. Kalau bapak-bapaknya terlibat dengan pinjaman online, termasuk ibu-ibunya. Bahkan yang meringan lagi itu judi online. Semua terjadi zaman ini, fitnah luar biasa. Makanya kalau kita tidak duduk tempat yang baik seperti masjid, majlis ta'lim, banyak pendengaran, terjebak kita Pak, Masya Allah. Dan insya Allah saya meyakini yang mereka hadir pada saat ini adalah orang yang Allah kehendaki baik. Amin. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kepingin hamba itu baik, Allah pahamkan dia dengan agama. Ilmu agama tak didapatkan di sebarang tempat, di tempat yang mulia, di majlis ta'lim, di pesantren, di rumah Allah, di masjid. Nah, saya yakin tadi itu, insyaallah kita semua mudah-mudahan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, wal amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah buku panduan kita
Kalau kita beli alat elektronik, beli televisi, beli kulkas, bersamaan dengan itu pasti ada buku. Ada bukunya, panduannya, cara masangnya, cara menghidupkannya. Yang lebih tahu pabriknya, yang lebih tahu mereka yang membuat itu produk. Kita ini produk Allah. Ya, Allah ciptakan kita jauh sebelum itu, dari zaman Nabi Adam. 104 buah kitab mushaf, kitab-kitab samawi yang Allah berikan kepada nabi-nabinya. 30 Allah berikan ke Nabi Allah Adam, 50 Allah berikan ke Nabi Allah Sis, 10 lagi Allah berikan ke Nabi Allah Idris, 10 lagi Allah berikan ke Nabi Allah Ibrahim. Taurat Allah berikan ke Nabi Allah Musa, Zabur Allah berikan ke Nabi Allah Daud, Injil Allah berikan ke Nabi Allah Isa, Al-Quran Allah berikan ke Rasulullah SAW. Semua itu kitab, tujuannya apa? Pedoman umat. Makanya barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, selamatlah di dunia akhirat. Tapi kalau sudah enggan membacanya, enggan mengamalkannya, dipastikan, ya, dia pasti takkan selamat dunia wal akhirat. Rasulullah mengatakan, "Aktsiru qira'atal Qur'an fi buyutikum, فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل الخيره ويكثر شره ويضيق أهله." Perbanyaklah baca Quran di rumah kalian. Rasulullah secara spesifik mengatakan banyaklah baca Quran di rumah kalian. Kenapa? Rumah tangga yang tak terbacakan Al-Quran, yang tak teramalkan isi Al-Quran dalam rumah tersebut, maka apa kata Nabi? Yaqilul khairuh, sedikit sekali kebaikannya, wa yakthuru syarruh, banyak keburukannya, wa yadhiqu ahluh, orang yang menempati rumahnya pasti mengalami kesumpekan, ketidaknyamanan. Saya pernah sampaikan dulu, pernah saya itu memberikan ceramah subuh seperti ini di Mujahidin. Turun kuliah subuh, setelah itu ada beberapa orang salaman dengan saya. Kayak zaman tadi lah, Masya Allah. Satu orang datang mengenalkan diri. Saya Habib, kenalkan saya Bapak Haji Tamim Ad-Dari. Saya ini wakil ketua pengadilan agama di provinsi, kalau tak salah saat itu. Masya Allah, marhaba, saya bilang begitu. Mohon maaf Habib, sekedar membagikan informasi untuk jadi kajian Habib nanti setiap dakwah. Saya ingin berbagi informasi. Sekarang ini Habib, di kota Pontianak ini kami menggelar perkara perceraian. Satu harinya itu 4 kasus. Potensi perceraian itu terjadi di kota Pontianak ini itu 4 kasus setiap harinya. Dan setelah kami gelar perkara, kami islahkan semuanya, ternyata sebab utamanya itu apa? Karena rumah tangga mereka jauh dari syariat, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tak terbacakan, Al-Quran tak teramalkan, ilmu agama tak mereka serap dan amalkan. Itu yang membuat rumah mereka gonjang-ganjing. Ada masalah ribut, ada masalah curhat di HP, ada masalah, semuanya tidak kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Coba kalau mereka tersebut kembali pada Al-Quran, ada masalah diambil wudu, kembali pada Al-Quran. Pak, ya, kalau kita memahami ilmu agama dari kecil tuh, lahir kita punya anak, kita seorang istri atau kita telah dapat alhamdulillah anugerah anak, disudahkan apa itu, di antaranya akikah. Seorang yang punya pemahaman agama, dia memahami manusia Allah ciptakan dari bawaannya punya tabiat 2, tabiat baik, tabiat buruk. Diamalkan sunnah dengan apa? Rasulullah mengatakan akikah. Seorang ayah ketika dia mengakikahkan anaknya, dia niatkan, ya Rabb, ya Allah, bersamaan dengan aku keluarkan darah dari akikah ini, semua sifat-sifat buruk anak, wa umitu anhul adab, aku hilangkan dengan sembelihan ini.
Bayangkan. Dia niatkan dengan sembelihan akikah tersebut, dia hilangkan semua penyakit-penyakit anak-anaknya, baik penyakit jasmaninya. Masya Allah, tadi malam saya hadir di rumah saya di sampingnya satu anak tetangga saya punya keluarga, bayinya kurang lebih 9 bulan. Ada nama virus baru, penyakitnya namanya Kawasaki. Ingat aja ada baru masalah namanya. Nama penyakitnya bapak boleh buka di Google itu. Virus baru ini menyerang kepada anak balita, namanya Kawasaki. Memotong. Memotong. Saya buka. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Macam-macam penyakit yang ada. Cuma kita kadang-kadang tersedot pikiran kita ni, kalau tak ke dokter tak sembuh. Tauhid kita udah hilang sekarang ini. Padahal terang aja Pak, kalau anak sering-sering kita tahnik dengan apa? Masya Allah. Tahu tahnik? Tahnik itu ambil kurma, kunyah, sambil kunyah tu bacalah salawat, baca Fatihah. Nah, sebagian tu kita berikan kepada bayi di alat-alatnya. Itu sunnah. Kita punya air liur ini mengandung ribuan bakteri. Betul tak? Tapi ketika itu bakteri tersebut bercampur dengan kurma yang mengandung glukosa yang sangat tinggi, perpaduan itu menjadikan imun tubuh. Konsepnya seperti kalau kita mau pergi umrah disuntik amenitis. Itu kan suntik amenitis kuman yang sudah disterilkan, sehingga kita punya tubuh ini sudah tak mempan dengan kuman lagi. Itu konsepnya sama. Iya, makanya sering-sering kalau Masya Allah ada anak bayi kita dan cucu kita, kita baca zikir, salawat, semuanya punya kurma itu sebetulnya. Masya Allah. Insya Allah tak perlu sontek. Tak perlu sontek apa? Sontek cacar, sontek apa. Kadang-kadang kita Masya Allah terlupakan konsep Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Iya. Coba kita Masya Allah baca salawat, baca zikir. Oh, ada kecil manggil anaknya biar pintar baca Inna anzalnahu fi qadr sampai habis. Sentuh badannya, alam nashrah laka sadrak. Barang siapa membaca Inna anzalna kepada seorang anak, itu anak insya-Allah akan terjaga pada maksiat dan berzina. Barang siapa dibaca alam nashrah untuk anaknya akan dibukakan Allah hati yang luas, menghafal, pikiran yang jernih. Baca terus. Tidak mesti ustaz, maknya lebih bagus bacanya, bapaknya lebih bagus lagi. Baca, habis salat ni turun ke rumah, Masya Allah, baca, jumpa anak, cucu baca. Karena mereka semua kan tabungan kita kan. Sekarang ni macam-macam Masya Allah penyakitnya. Dah coba. Anil ghulam aqiqatuhu tusbah anhu yawmus sabi'. Ya, untuk anak yang baru lahir, orang tuanya itu disunahkan mengalirkan akikahnya di hari ke-7. Biar tak ada duit, biar hari 7 tu ke-14. Sampai kata Nabi, seumur hidup sekali. Kalau sudah meninggal yang tadi itu tak lagi sunnah. Karena akikah itu sunnahnya Masya Allah seumur hidup sekali. Wa umitu anhu al-adha. Cukur rambutnya. Maka kita ada budaya namanya Masya Allah cukur rambut. Macam-macam lah. Ada yang langsung gunting rambut, ada yang sayang cucuk rambutnya. Diberinya diberinya bunga tali, biar tak banyak ambil rambut anak. Cucuknya betul, tak masalah. Tapi sebenarnya adalah cukur semuanya. Cukur semuanya Masya Allah. Kemudian pada saat timbang berapa berat itu rambut, dan kata para ulama, sedekahkan nilai krus antara senilai dengan gram emas atau senilai dengan gram perak. Masya Allah. Lagi-lagi Pak, itu konsep kita ini
sebenarnya alhamdulillah diajar oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu cara minta penjagaan kesihatan itu tak ada lain. Hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Jaga harta kalian dengan mengeluarkan zakat, obatlah penyakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Dulu saya waktu kecil-kecil, Syekh Sujanto itu imam masjid Baitur Rahman samping Sahara itu, namanya Ali. Nenek saya itu, masya Allah, kalau sudah cucunya sakit, dia paling tanggap. Tanggapnya bukan bawa ke dokter, dia sibuk, masya Allah. Ya, diambilnya duitnya tu, masya Allah, digosok-gosokkan kepada badan anak cucu ni. Setelah itu, subhanallah, ini uang kemana? Diam-diam masuk ke masjid. Harapan diminta sembuh dengan berkat. Yang begini ini udah hilang. Sakit langsung dokter, pikiran. Memang itu ikhtiar kita. Cuma sekali-kali masa kita sakit, masya Allah, kita berdoa, kita minta ambil rezeki kita sedikit yang terbaik, masukkan. Kenapa? Yang ngomongnya bukan seorang habib biasa kayak saya, ustaz apa? Rasulullah mengatakan wadawu mardakum bisadaqah, kata Nabi. Obatlah penyakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Baik sedekah secara harta maupun sedekah secara jasmani. Apa itu maksudnya jasmani ini? Jaga. Karena Nabi pernah bilang di ceramah sini kan, tubuh kita ini itu dari ujung ke ujung, kata Nabi, ada 360 lebih persendian, yang sama hitungannya jumlah hari setahun. Yang mana ini harus kita keluarkan sedekahnya hari-harinya. Kalau tidak, timbullah penyakit-penyakit yang belum pada waktunya. Dan kata para ulama, sedekah itu bisa dibayar hari-hari dengan apa? Rakaatain fi salatul duha. Mengerjakan salat duha 2 rakaat. Makanya Pak Bu, Nabi bilang begini, la faqra ma'ad duha. Mustahil kau fakir dengan mengamalkan doa. Tak perlu kau belajar mustahil fakir dengan begini-begini. Udah, Nabi dah bilang. Nabi yang bilang, la faqra ma'ad duha. Mustahil kau fakir kalau mengamalkan doa. Fakir itu Pak, itu masih butuh. Makanya lawannya fakir itu namanya cukup. Kalau ada orang kaya belum tentu dia cukup. Maka banyak sekarang lihat, masya Allah, orang dah banyak duit, banyak miliaran duit di rumah, tak cukup masih. Ya, calonkan lagi, calon anggota dewan, calon anggota kepala ini, padahal duit tak habis. Betul tak? Nah, kenapa tadi itu? Maka itu kurang rasa cukup. Kalau dia cukup, tak apa saya cari. Saya dapat duit dia tak habis-habis. Saya kerja lagi, sibuk lagi, masya Allah. Cari apa? Cari duit kan? Jangan-jangan. Tapi duit tak habis. Nah, situlah Nabi mengatakan, laisal ghina bikasratil 'arad. Innal ghina ghina'un nafas. Bukanlah orang kaya itu dengan banyaknya harta, kata Nabi. Orang kaya itu adalah orang yang Allah berikan rasa cukup dalam hati. 100,000, 50,000 dapat gaji satu hari dari jual tepung, masya Allah balik. Masya Allah. Anak datang, masya Allah. Ini orang tua beli nasi bungkus seperti nasi kuning, masya Allah 2. Makan ramai-ramai 5,000, 10,000. Senang, ada senyuman. Tapi di luar sana ada orang yang ada duitnya miliaran, rumahnya berjeret, mobilnya berjeret, anak bini yang ajak makan tak ada waktu. Betul? Betul tak? Enak seperti itu? Tak usah kita yang jawab. Tanya sama bininya, suka kau seperti itu? Isteri kita tadi, Pak, masya Allah, saya ni alhamdulillah tak ada sebenarnya emak. Kaya sih tak ada, cukup sih alhamdulillah saya rasa.
Karena ngajar di pesantren 17 tahun di Darul Naim, ya, 314.000. Masya Allah, di Habib Hasan tak kenal dengan gaji. Waktu saya dapat rezeki 318.000 tu Pak, Masya Allah, itu saya berikan berapa, Masya Allah, nikmat kasih saya. Karena dah biasa di pondok kan. Akhirnya semua tu jalan saja. Tak terasa 17 tahun sampai saya ngajar buka pesantren. Sekarang 318.000 tu apa-apa. Tapi subhanallah, syukur Allah berikan kepuasan. Kepuasan. Tapi ada orang miliaran duitnya, Masya Allah, tak puas-puas. Setiap menit mengalirkan uang, tak puas-puas. Sehingga apa? Allah diabaikan. Solat berjamaah pun tak ada, hadir majlis taklim pun tak ada. Padahal dia mencari apa? Makanya minta sama Allah ini, ya Allah, cukupkan kita punya hati ini dengan kepuasan. Doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la yushba, wa min du'a'in la yustajabu laha. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak mampu khusyuk. Khusyuk ni berat ni. Saya ni pada hari Sabtu, hari Jumaat hari Sabtu tu payah nak jadi imam. Apalagi kalau dah mulai bangun ada bangunan, ngeri saya. Kenapa? Takut baca ayat salah-salah. Kadang begitu tuan-tuan teringat, Masya Allah, pasir, tukang, hari Sabtu bayar gaji. Namanya manusia kan? Betul tak? Saya je pun lah, Masya Allah, satu banyak beban ya. Untuk enggak belajar solat berjamaah ni sama isteri lah. Solat asal tu 2 rakaat. Sampai subhanallah, saya punya isteri sampai katakan ketawa juga. Saya fikir masih subuh. Makanya saya sebenarnya hari Sabtu ni malas juga. Cuma ada imam nunggu saya nak nolak. Masya Allah, ngeri-ngeri juga saya rasa. Ya, Masya Allah, pikiran kadang-kadang seperti itu. Makanya jadi imam itu Masya Allah mesti bagus suara, mesti dia tenang. Khawatir nanti itu kalau imam lagi ada masalah, kejadian jangan seperti saya. Dalam kitab tu namanya Ibnu Daqiq, seorang ulama besar namanya anak tepung. Imam Ibnu Daqiq ketika di waktu khutbah Idul Adha nak turun ni dengan lupa dengan apa, kata bini dia bilang, "Bang, habis kau khutbah tu jangan lupa ya, kau beli tepung. Tepung tu daging. Jangan tak ada ya." Bini kan kalau ngomong gitu. Mau bini habis, mau bini ustaz kan sama tak beri yang gaya. Ya. Jangan lupa tu bang, lebaran hari ini ni beli tepung ya. Masya Allah. Akhirnya ialah lah, dia jadi Masya Allah. Itu ulama kiai ini nak khutbah tu pada jalan menghentikan ya Allah. Apa? Tepung. Sampai waktu dia khutbah, Masya Allah, entah macam mana plain tersebut kalimat tepung. Berulang 3 kali. Kata jamaah bilang apa dia kata. Akhirnya tanyalah selesai jamaah, dia datanglah kiai. Tadi sampian itu Masya Allah kok nyebut tepung dia kali agak blend sedikit. Itulah ceritalah kita ini. Maka sampai sekarang ini populer nama dia dipanggil Imam Ibnu Daqiq, ya, seorang imam anak daripada tepung. Makanya jalankan di saya, ya, Masya Allah. Ini jam berapa ni? Saya kalau ngomong asyik lah. Tak? Asyik. Sampai jam berapa? Sampai imsak. Sampai isyak lah. Isyak jam berapa sana? 3:03. Masih ada. Masih ada. Masih panjang ni. Masya Allah. Jadi yang kedua tadi itu, saya tak bicara konsep lain terkait masalah Al-Quran takwa saja. Masya Allah, ini lebih utama. Al-khawf dal jali, takut sama Allah, wal amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran. Maka Bu, Masya Allah Pak, hari-hari itu jangan lepas dari Al-Quran. Habis solat, sebelum bubar, baca selembar. Subuh, zuhur, asar, biarkan. Karena Al-Quran ini salah satu media yang mampu memberikan syafaat. Betul?
salah satu yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kita abaikan, maka harapan apa lagi yang akan memberikan kita syafaat? Nak andalkan kita solat tahajud. Tadi saya datang di sini, orang pertama datang sini. Saya kira dah ramai dah ni rupanya. Rupanya Masya Allah dah bunyi dah sabar gitu kan. Tengoklah hamlah surah. Apa yang nampaknya hari ini ni yang berapa pahala paling banyak ni saya. Tak tahulah Nabi bilang apa itu? Allah bilang khairul biqa' fil ardi al-masajid wa afdaluhu man kana awwalu dukhulan wa akhiruhu khurujan. Wahai Muhammad, kata Allah, orang yang paling afdal di antara yang ada jamaah ini adalah orang yang paling awal datangnya, nanti waktu balik paling akhir balik. Kebalikannya apa? Yang paling sikit pahala itu datang paling akhir, balik paling awal. Betul? Siapa nanti paling akhir balik? InsyaAllah kita tengoklah nanti. Ya Allah, kadang-kadang saya ni bingung. Mana-mana katakan. Dah tahu hari Sabtu ada pengajian rutin, materinya Habib Iskandar. Sabtu tu kan libur, betul? Subuh-subuh buta ni apa dah balik rumah ni kan? Betul tak? Tunggulah waktu isyraq pengajian. Bisa jadi tadi ini solat subuh kita ini pengajian kita merupakan pengajian yang terakhir. Betul tak? Iya. Siapa bilang kita besok akan ketemu? Belum tentu. Tinggal kita ini akhir di mana? Akhir macam mana? Saya punya kawan Pak jamaah saya di Dewan Muslimin. Bukan kiai, bukan habib, bukan ustaz. Ya Allah, orang tukang makal. Tukang makal. Makal itu kalau kapal-kapal makal itu Masya Allah. Namanya Bang Ahmad nama. Subhanallah. Dia ini dua laki bini paling istiqamah 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid. Subhanallah, umurnya kurang lebih 5 tahun dari saya lah, Masya Allah. Terakhir Allah pernah menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, kekasihnya itu benar. Habis sholat subuh sampai kalimat Subhanallah, Subhanallah, terkulai Pak. Terkulai. Kita pun heboh pada saat itu. Akhirnya kita bawa dia ke muka Yarsi. Ternyata Subhanallah, subuh tadi itu, zikir tadi itu merupakan zikir akhirnya. Cuman Masya Allah, matinya bagus Pak. Lagi berzikir, Subhanallah. Yamutul maru ala ma'asya alaih, kata Nabi. Meninggalnya seorang itu tergantung pada kebiasaan. Ada orang terentang tu tak pernah cerita. Saya dapatkan kemarin ceramah. Ada di sini, Masya Allah, 17 Agustus kemarin tu lomba apa? Lomba main apa namanya itu? Main yang begitu. Main gaple. Main gaple. Begitu yang juara ni terakhir Cakte katanya. Cakte tu tak tahu rupanya selesai menang gitu ya. Rupanya Israel pun cakte kan? Ngeri Pak. Dia bukan ngomong-ngomong apa ada, dia ngomong subhanallah. Oleh karena itu Masya Allah, contoh yang beberapa bulan yang lalu kan, adik daripada Kiai Masyur yang punya Wali Songo kan, lagi khutbah Jumat di Atap Wapori kalau salah. Atap dan apa betul. Sehat, begitu khutbah segar bukan, Israel datang. Masya Allah. Israel datang ni Masya Allah, bukan nak komisi dulu. Kita ni boleh minta hamba Allah dinaungi oleh malaikat. Satu yang malaikat di tangan. Apa itu? Israel. Kalau Israel dekat sama kita, berilah kita, Masya Allah. Sudah tak? Lain cerita dari Israel. Kan pernah saya ceritakan dalam kitab namanya Mukashafatul Qulub Al-Muqarrab ila Ulumil Ghuyub fi Ilmi Tasawuf, karangan Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Israel ni datang ke rumah Nabi Allah Yaqub. Ya Allah, Nabi Allah Yaqub dia keringat datang Israel. Keringat, Masya Allah. Padahal bentuknya ramah. Sampai dia mengatakan Nabi Yaqub, aqabidur ruhi auzairun minni. Hai Yaqub, datang sini ni nak cabut nyawa ke nak silaturahmi ya? Bergegar-gegar Nabi Allah Yaqub ni. Keringat Pak, Nabi yang keringat. Kata dia bilang,
nak ziarah Israel pernah ziarah kan? Masya Allah. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad tak pandai pergi rumah orang mati, tak pernah pergi rumah orang, ni lebih kalah daripada Israel lagi nampak. Ya, malaikat mencabut nyawa ni masih mau ziarah. Dah, Masya Allah. Dah ngomong, dah ada beri kopi, dia beri apa sana. Permisi balik ini Israel. Ini nyata ni Pak Yaqub, kitabnya ada. Imam Ghazali yang menukilkan kitab itu. Balik, kata Nabi Allah Yaqub, pegang tangannya. Wahai Israel, bila masa nanti kau dipintakan oleh Allah untuk mencabut nyawaku, tolonglah kau berikan tanda-tanda 1, 2, 3 ke, kata dia. Akhirnya, InsyaAllah akan kuberikan kau tanda 1, 2, 3. Aman ni kata dia. Aman. Tanda keluar, sedekah lancar. Tanda keluar, InsyaAllah salat makin banyak. Kita gitu kan? Aman. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Israel datang lagi. Tapi Nabi Allah Yaqub santai aja. Kata dia, ngopi lagi ke ni? Tiba-tiba ini, Masya Allah, Israel bilang apa? Hari ini Allah tintakan aku untuk mencabut nyawamu. Langsung sejuk langsung tak nyaman makan. Oh, betul lah, mati kan. Saya pernah diundang ceramah di kedai Padang Tiga, kan nyembang laut tu, dari kubur tu nyembang kan. Subhanallah, itu namanya ombak. Hari itu betul-betul saya pasrah sama Allah dah. Ni mati dah ni, tenggelam nampaknya. Cuman saya tu pastikan saya selamat. Kenapa? Karena sebelum saya pergi, saya bilang sama saya punya umi, hai mak, anak undang sama Padang Tiga, doakan mak anak ambil dulu 2 rakaat solat, doakan udahlah selamat. Itu buat saya bilang saya selamat. Padahal kalau fikir-fikir, itu ombak dari sebelah kanan menghantam depan belakang sampai speed tu tanjak begini. Itu untung tak yang bawa ni, Masya Allah, hebat. Dia mengatur pitnya setengah jam tu begini ya. Sampai di sana, muka dah pucat, nyawa dah separuh hilang. Orang nak datang nyambut kita dengan tahu. Baru sampai di rumah disiapkan nama udang, ikan yang besar, udang besar, kecil semua. Masya Allah. Cuma kita nak apa pun ombak, nak lepuk ombak, dia suruh makan. Yang mana lagi gitu? Betul tak? Ini Yaqub sama juga. Yaqub ini diinformasikan, hari ini aku nak cabut nyawa kau. Kira-kira nyaman nanti ya? Allah kata dia, ya Allah, mati aku ni. Kata dia. Tapi aku bilang apa? Israel, bukankah kau telah berjanji kepada aku untuk memberikan tanda-tanda seperti itu? 1, 2, 3. Kata beliau, Gasfa'al tu udah. Udah. Tak ada. Tak nampak itu tanda. Coba kau renungkan, wahai Israel. Bayatu sya'ri qabla sawadi. Rambutmu yang mulai putih itu sebelumnya hitam kan tanda tu. Ya Allah, kata dia. Ni yang Masya Allah, ni yang dah putih-putih rambutnya ni, Masya Allah. Nampak Israel dah dekat samping. Apalagi yang dah alis putih, jenggot putih, itu dah jangan yang hafil lah orang bisa. Yang tasbih lah, Masya Allah. Ya, Israel lah dah mulai tiup-tiup dah. Tanda tu, Masya Allah. Ini kita lah, ibu-ibu, bapak begitu ada kena uban sikit, cabut. Ketakutan dengan uban. Allah, cuba baca berjanji tu. Pasal kedua itu, Al-Imam Ja'far Berjanji mengatakan, Syaibatul hamdi humidat khisaluhu saniyah. Bunyi asal. Apa itu? Rambutnya, ada satu orang namanya dipanggil gelaran Syaibatul Hamdi, uban pujian. Siapakah itu? Namanya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika dia lahir, tumbuh dari kecil satu uban. Uban itu uban tua namanya. Dipanggillah Syaibatul Hamdi Humidat. Baca mulai berjanji. Dulu saya kecil-kecil tembelan sampai tu sedap orang baca berjanji. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Nyaman Pak. Hilang dah sekarang ni. Hilang macam mana? Hilang. Cubalah hidupkan lagi seperti itu. Ya, nikmat Pak. Surga al-jannatu, surga itu kata beliau, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalamnya, liman, untuk siapakah? Yusalli wa yusallim, orang yang bersalawat dan orang yang menghaturkan salam, wa yubarik alaih, dan orang yang mencari keberkahan. Allah. Baca dengan suara lemah lagi. Pokoknya yang baca kalau dah suaranya lemah, yang imam tu pasti nyaman. Yang uzur-uzur tahan dulu. Ya, paling dulu ya. Betul tak? Kan memang lagu tu seni untuk menghibur kita. Jadi khauf minal jalil wal amal bil tanzil wa ridha bil yang ketiga, ridha bil qalil. Takwa itu bersyukur, ridha dengan apa yang telah Allah berikan walaupun sedikit. Wal istidad yaumir rahil. Yang keempat, bersiap-siap untuk menyongsong hari esok. Karena waktu dah isyak dan waktu isyak sangat singkat. InsyaAllah dalam perjumpaan yang berikutnya kita kaji lagi secara dalam agar membangun semangat ibadah kita dan penghambaan kita kepada Allah, biar kita mendapatkan dan mengamalkan hari ini. Dan tadi saya sampaikan akan fadilah salat isyraq. Hari ini telah terdengarkan, kita amalkan. Mudah-mudahan jadi istiqamah dan benar Allah berikan kita keikhlasan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan awal ini silaturahmi terus berjalin dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita semua pulang ke rumah bawa keberkahan untuk orang rumah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa taj'alna man khalafaka amrak wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muyassir kull 'asir, wa ya jabir kull kathir, wa ya sahib kull farid, wa ya mughniya kull faqir, ya muqawwiya kull dha'if, wa ya ma'manna kull maqim. يسر علينا كل عسير وتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا إليك الكثير، حاجاتنا إليك الكثير، حاجاتنا إليك الكثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keadaan dan jauhkanlah kami dari ilmu kami yang tak bermanfaat, hati kami yang tak pernah khusyuk dalam beribadah, nafsu kami yang tak pernah kenyang dengan apa yang kau berikan ya Allah, dan dari doa yang tak kau kabulkan ya Rabb. Semoga atas doa Nabi ini kami paparkan pada Engkau ya Allah, agar mudah kau kabulkan hajat kami, harapan kami ya Rahman Rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzaban nar. Da'wahum subhanaka Allahumma tatum bisalamun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masyaallah. Kemudian berakhirlah di kami pagi ini. Kami berkata, Wassalamualaikum